Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudaraku yang terkasih, hal berdoa seringkali dianggap remeh, dianggap sepele oleh kebanyakan orang Kristen. Mereka berkata, berdoa itu mudah dan dapat dilakukan dimanapun. Tapi dalam praktiknya ternyata berdoa tidak mudah untuk dilakukan, saudara. Kalau berdoa dilakukan secara bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam sebuah ibadah raya atau persekutuan, sepertinya hal itu tampak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau berdoa secara pribadi, bersaat teduh secara pribadi, belum tentu semua orang mau dan dapat melakukannya dengan konsisten, dengan setia. Contohnya adalah murid-murid Kristus sendiri. Dimanapun dan kemanapun Kristus pergi untuk mengajar dan melayani jiwa-jiwa, murid-murid selalu ada bersama dia dan turut terlibat di dalamnya. Poinnya, di mana ada sang guru, di situ pula murid-muridnya berada. Perhatikan saudara, pada waktu Kristus sedang menghadapi situasi sulit karena waktunya sudah dekat, pergilah ia dengan mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani untuk berdoa. Saat itu pula Kristus meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga 1 jam saja lamanya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendapati mereka tertidur. Ternyata murid-murid tidak sanggup untuk berjaga-jaga sekalipun itu hanya 1 jam lamanya. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan dalam Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan karena tidak berjaga-jaga, akhirnya ketika pencobaan datang, mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapinya, dan kemudian mereka lari meninggalkan Kristus." Saudaraku, banyak orang Kristen tampak aktif, terlihat begitu luar biasa dalam pelayanan atau disibukkan dengan aktivitas rohani di gereja, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk berdoa pribadi, untuk saat teduh lagi. Berdoa secara pribadi selama 1 jam saja tidak sanggup dilakukan, karena mungkin berpikir, saya sudah terlibat aktif dalam pelayanan dan waktu sudah habis untuk kegiatan gereja. Tuhan pasti tahu kalau aku sudah penat, aku capek, aku letih. Tidak berdoa, ya tidak apa-apa, kan sudah pelayanan. Saudara, kita lupa bahwa kunci kekuatan orang percaya itu terletak di dalam doa. Karena itu ingatlah, pelayanan tanpa doa, maka pelayanan itu tidak akan berdampak apa-apa, saudara. Kembalilah, ingatlah apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi poin inti dari pelayanan, dari panggilan Allah, yaitu hidup bersekutu dengannya. Manfaatkanlah waktu bersama Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Kembali Engkau ingatkan setiap kami sebagai orang percaya, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyadari terlalu banyak hal yang kami kerjakan, kesibukan-kesibukan yang membawa kami lupa dan bahkan mengabaikan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Persekutuan pribadi kami abaikan. Saat teduh pribadi dengan Tuhan kami tidak lakukan, karena kami mungkin berpikir bahwa kami sudah melayani Tuhan dan Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Tapi hari ini Engkau nyatakan isi hatimu kepada kami
bahwa persekutuan pribadi dengan Allah lah yang membuat setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan, setiap tugas tanggung jawab kami itu berdampak, ada hasilnya, termasuk studi kami. Dan karena itu Tuhan, kami menyadari, baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan bahkan dalam pelayanan, kami memerlukan persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah sebuah hubungan yang dibangun agar kami memperoleh kekuatan yang baru, agar kami memperoleh urapan dari Tuhan, perkenanan Tuhan. Karena roh memang penurut, tapi daging kami ini lemah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teguran firman-Mu, dan kami berdoa, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami melakukan firman-Mu ini dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai apapun kami tahu firman Allah ini untuk setiap pribadi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.